Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ketahanan pangan di tahun 2023 untuk kegiatan rencana kerja pemerintah desa dan APB Desa 2023 ya. Nah, yang perlu kita jadikan referensi adalah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di dalam instruksi Presiden ini diantaranya yaitu instruksi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu menyediakan dan mengelola data tujuan pembangunan berkelanjutan desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa dan program padat karya, kemudian membina dan menggerakkan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama yang mengelola dana berguna masyarakat miskin ekstrim, serta unit usaha berkaitan dengan ketahanan pangan nabati dan hewani. Ini yang saya mau fokuskan pada tayangan kali ini. Nah, ini turunannya dari instruksi Presiden ini, Menteri Desa PDTT mengeluarkan keputusan nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Ketahanan pangan di desa itu orientasinya ada 3. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan di desa. Jadi jenis kegiatan untuk menuju ketahanan pangan di desa itu ada 3. Yang pertama ketersediaan pangan di desa, kemudian yang kedua keterjangkauan pangan di desa, kemudian yang ketiga pemanfaatan pangan di desa. Ketersediaan pangan di desa itu meliputi ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat, kemudian ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, kemudian yang berikutnya ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. Yang keempat, ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kelima, program kegiatan lainnya yang mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, kali ini saya ingin mencoba untuk menyusun RAB-nya, rincian anggaran biayanya mulai dari nomor 1 ini ya, mulai dari ketersediaan. Semoga saja saya bisa menyajikan semua contoh RAB yang tertuang kegiatannya di dalam Kependesa 82 ini, mulai dari nomor 1 pemanfaatan tanah kas sampai dengan yang terakhir. Oleh karena itu yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Nah, ini saya sudah menyiapkan contoh rincian anggaran biaya untuk dituangkan di dalam RKP Desa dan RAP Desa untuk mengakomodir contoh-contoh kegiatan yang tertuang di dalam Kependesa ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian atau lahan peternakan atau lahan perikanan atau perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya yang bertujuan agar produksi hasil pertanian yang ada di desa tersedia atau tidak mengalami kesulitan. Contohnya begini, beberapa waktu lalu ada desa yang menggelar pelatihan dan mengumpulkan para pengusaha keripik ya. Keripik itu makanan dari singkong. Nah, di antara yang disampaikan pada saat pembinaan dan pelatihan itu, para pengusaha keripik itu mengatakan bahwa sumber bahannya itu sering telat ya, sering tidak tersedia karena terbatasnya sumber pangan. Nah, tujuannya itu diantara ketahanan pangan itu menjaga stabilitas produksi masyarakat berasal dari sumber-sumber bahan lokal. Jadi diantara tujuannya ketahanan pangan itu supaya tingkat produksi di masyarakat tetap terus berjalan, kebutuhan masyarakat akan bahan konsumsi tersedia dan mudah didapat. Nah, diantaranya yaitu desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian. Maksudnya bagaimana? Lahan yang
statusnya tanah kas desa, nah bisa dibiayai dari dana desa untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan yang hasilnya dapat dimanfaatkan, dapat dipergunakan oleh masyarakat desa itu untuk bahan produksi usahanya. Tapi tidak kemudian serta-merta gratis ya, karena nanti kalau gratis diberikan secara cuma-cuma nanti pasti APBD saya habis pakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkelanjutan. Tapi harapannya semuanya anggaran keuangan desa itu berkelanjutan pemanfaatannya. Nah, ini contohnya. Bidangnya bidang 4 untuk kegiatan yang nomor 1 ini, bidangnya bidang 4 pemberdayaan masyarakat, subbidangnya 402 pertanian dan peternakan, kegiatannya 40203 penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Ini parameter sesuai yang tertuang di dalam Permendagri 20 tahun 2018. Kemudian judul kegiatannya kita bisa ambil sama yang ada di Kepmen ini, yaitu pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian atau pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian singkong, karena rapnya ini sementara saya bikin contoh singkong. Kemudian waktu pelaksanaan misalnya Februari, Maret, April, Mei sampai 7 bulan ya, misalnya Agustus baru bisa panen misalnya, atau terlambatnya ya September. Luas lahannya kurang lebih 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Rincian pendanaannya bisa dibuat semacam ini. Ada belanja modal upah tenaga kerja, ada belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja sewa alat. Nah, belanja modal upah tenaga kerja diantaranya yang kita perlukan ini untuk mengolah 1 hektar lahan, yaitu pekerja persiapan lahan, anggap saja misalnya 3 hari ya, 3 tenaga kerja. Persiapan lahan untuk tanaman singkong itu tidak terlalu berat karena hanya penggemburan awal gitu ya. Misalnya saja, tapi kalau misalnya diperlukan lebih dari 3 hari ya silakan saja dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan kondisi lahan di masing-masing. Ada yang lahannya mudah, ada yang lahannya sulit. Kalau misalnya lahannya sulit dipandang perlu 5 hari kerja ya, atau 5 tenaga kerja ya silakan saja ditulis, diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada pekerja tanam, 7 orang atau 7 hari kerja. Ini harga satuannya ini saya sesuaikan dengan harga satuan di tempat saya. Nanti kalau di tempat Bapak Ibu ya silakan saja disesuaikan dengan harga satuan di tempat Bapak Ibu. Bisa saja lebih murah misalnya 95.000 atau 90.000, atau bisa saja lebih mahal misalnya 110.000, 120.000 tergantung jangkauan lokasi ya biasanya. Kemudian pekerja penggemburan tanah. Nah, ini istilahnya di tempat saya ya istilahnya apa ya? Menguruk atau bacok lah istilahnya, membuat gundukan pada batang pohon singkong. Misalnya butuh 7 orang untuk membuat penggemburan tanah pasca ditanam. Kemudian pekerja pemupukan. Misalnya perlu 2 orang, 1 kali pemupukan untuk wilayah 1 hektar itu butuh 2 orang. Kalau misalnya dirasa kurang, misalnya bisa ditambah menjadi 3 orang. Kemudian pekerja pengairan, anggap saja butuh 4 hari untuk melakukan pengairan. Nah, ini di waktu misalnya di luar musim penghujan ya. Kalau di musim penghujan kan tidak diperlukan pengairan secara khusus. Ini hanya untuk menunjang hasil yang lebih maksimal. Kemudian pekerja panen, ini kalau dipanen sendiri, beda lagi kalau nanti misalnya dijual kepada pedagang. Tapi harapannya bisa dipanen sendiri, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan permintaan masyarakat sekitar. Karena tujuan kegiatan ini yaitu untuk menjaga bahan dasar agar masyarakat tetap dapat membuat
atau tetap memproduksi olahan hasil olahan yang biasa dibuat ya, misalnya keripik atau kerupuk dari singkong. Tidak harus kemudian sekali panen habis, enggak. Jadi masyarakat bisa membuat jadwal kapan saatnya panen misalnya. Tidak harus sekali 1 hektar langsung dipanen sekali. Tapi misalnya ada 10 warga masyarakat yang 1 minggunya butuh 10 sak, maka diambillah 10 sak. Kalau misalnya 1 minggunya butuh 20 sak, maka diambil 20 sak. Karena sekali lagi tujuan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa itu untuk menjamin ketersediaan bahan dasar, bahan pokok agar masyarakat pengrajin usaha makanan dapat dengan mudah mendapatkan bahannya. Kemudian mandor lahan itu kalau istilahnya di tempat kami itu ya perawat, tapi ya nggak bekerja secara khusus ya, hanya untuk lihat-lihat memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan memastikan kalau ada yang misalnya perlu disulam ya disulam dan sebagainya, kira-kira itu. Kemudian belanja barang dan jasa, misalnya bibit ketela pohon untuk 10.000 meter persegi atau 1 hektar butuh 100 ikat. Kalau di tempat saya biasanya antara 12.000 sampai 13.000. Ini saya buat 15.000. Ini persediaannya 100 ikat. Mestinya 90 ikat itu sudah cukup untuk 1 hektar. Tapi untuk cadangan misalnya untuk sulam atau kerusakan itu ditambah 10 ikat. Kemudian pupuk ini kita pakai pupuk yang bersubsidi ya. Kira-kira butuh 18 sak dengan harga 135.000. Sebenarnya di tempat kami enggak semahal ini, bisa hanya 125.000. Nah, anggap saja 135.000 itu termasuk diantaranya transport menuju lokasi. Misalnya untuk BBM 1 liter kan 10.000. Kemudian yang ketiga yaitu belanja sewa alat, sewa traktor untuk pengolahan. Jadi sistemnya sewa traktor, kemudian ada tenaganya sendiri. Kalau digabungkan ya harga sewa traktor dengan harga pekerja ini. Jadi 500 ditambah 600.000 ini untuk mengolah lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Tapi bisa saja sewa traktor di tempat Bapak Ibu itu sekaligus pekerjanya, sehingga sewa traktornya per hari misalnya bisa saja 400.000 bisa saja. Sesuai dengan kondisi kebiasaan di tempat Bapak Ibu untuk pekerjaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian sistemnya bagaimana? Ini apakah dikelola oleh unit usaha BUMDes atau oleh kelompok masyarakat atau oleh pemerintah desa? Jadi ini sesuai dengan Kepen Desa ini, di bagian bawah ada penjelasan peran kelembagaan di desa. Yang pertama, badan usaha milik desa, yaitu pengelola usaha atau unit usaha lumbung pangan desa. Jadi sistemnya pemerintah desa, tim penyusun RKP desa menganggarkan kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa, pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian singkong. Kemudian itu nanti bisa dibuat sebuah kesepakatan dengan pengurus BUMDes, ini menjadi unit usaha BUMDes, atau bisa saja dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa, oleh KAUR atau KASI yang membidangi, kemudian bermitra dengan lumbung pangan yang ada sebagai bagian dari unit usaha BUMDes. Jadi tidak penyertaan modal ya, karena ini bisa saja langsung habis pakai kan gitu. Kegiatan yang berakhir ketika ini sudah berpanen, artinya kegiatan ini sudah mulai sampai dengan panen, sehingga tidak berkelanjutan untuk sistemnya, tapi hasilnya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Jadi bukan untuk dijual kepada pedagang besar ya, untuk stok pabrik bukan. Tapi RAP yang dimaksudkan untuk ketahanan pangan di tingkat desa itu hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kalau lebih, misalnya, nah baru itu boleh dikirimkan kepada pabrik atau dijual kepada pedagang yang menjadi supplier pabrik untuk kebutuhan tepung atau sebagainya. Tapi yang prioritas yang dimaksud di Kemendesa 82 ini yaitu untuk menjamin ketersediaan sumber pangan di desa. Jadi tidak boleh kemudian ada lahan luas dibiayai pakai APBDes lalu dijual kepada pedagang untuk disuplai ke pabrik sehingga masyarakat tidak mendapatkan bahan dengan mudah. Karena orientasinya untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Jadi harus berbasis data dulu, harus berbasis musyawarah dulu, apakah jenis tanaman ini kita butuhkan, ketela pohon, apakah dibutuhkan masyarakat kita. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan misalnya beras, karena beras di desa kita itu misalnya harus impor dari desa tetangga, harus impor dari kabupaten lain atau bergantung dengan pasar. Maka jenis usaha entah itu ketela pohon, entah itu padi, entah itu kacang tanah, atau yang lainnya, atau sagu, atau yang lainnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya bisa saja kacang tanah. Nah, nanti untuk kacang tanah akan saya sajikan dalam tayangan berikutnya. Oleh karena itu, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan RAB ini nanti saya lampirkan di deskripsi, jadi silakan mudah diunduh. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini.